Oke, Shalom teman-teman SMA 17. Bagaimana kabar kalian semua? Sebelumnya saya mau ucapin juga selamat Natal buat kalian. Biarlah damai Natal terus bersama dengan kita. Bukan hanya sewaktu Natalan, tetapi selamanya. Nah, kalau berbicara mengenai Natal, berarti kita berbicara juga mengenai kelahiran Tuhan Yesus pastinya. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Sangat penting bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena itu, event Natal menjadi sebuah event yang sangat besar. Bahkan biasanya, event Natal ini menjadi sesuatu yang dirayakan sangat meriah. Sangat meriah. Gereja ngeluarin banyak dana untuk acara Natal. Bukan hanya gereja, komunitas seperti teman-teman sekalian juga pasti memberikan fokus yang sangat besar untuk acara ini. Biasanya ada drama, ya biasanya latihan musiknya lebih lama. Biasanya mungkin kita ngundang artis atau mengundang pembicara khusus untuk acara-acara Natal. Karena memang acara Natal ini dipandang penting. Dipandang spesial. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh kita memandang pentingnya arti Natal. Apakah hanya sampai di titik pikiran kita aja? Oh ya ini penting. Oh ini acaranya mesti keren. Oh ini acaranya mesti meriah. Atau Natal ini memiliki makna yang lebih dalam sampai ke dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya berakhir di event atau di acara, tetapi sampai kita kenakan makna Natal ini untuk seluruh hidup kita. Kita kenakan sampai kita mati nanti. Nah, berbicara mengenai Natal, teman-teman sekalian, itu berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Sesuatu yang gak kita minta. Sesuatu yang tidak bisa kita larang juga. Kan kita gak mungkin melarang kelahiran Tuhan Yesus. Kita pun pada awalnya kita tidak memohon, Tuhan please datang dong untuk menebus kita. Gak juga. Coba bayangin deh dari umat perjanjian lama. Memang ada nubuat-nubuat kalau akan dilahirkannya juru selamat. Tetapi itu hanya segelintir orang yang menubuatkan hal itu. Selebihnya manusia gak tahu. Kenapa mereka gak tahu? Karena mereka belum memikirkan bahwa setelah kehidupan ini berakhir, setelah masing-masing manusia menghembuskan nafas terakhir, mereka akan menghadapi kekekalan. Mereka akan menemui kekekalan. Di mana kekekalan itu sebelum manusia ditebus, berarti semua manusia akan binasa kekal. Jadi sebelum ada penebusan, sebelum ada kematian Tuhan di kayu salib, manusia semua tuh masuk neraka. Semua manusia masuk neraka. Setelah ada penebusan, baru ada kesempatan untuk kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya nggak ada. Tetapi manusia nggak tahu kalau nggak ada penebusan terus saya mati berarti saya masuk neraka. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Karena itu kelahiran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang manusia sebelumnya tidak butuhkan. Mereka nggak butuh. Tetapi kalau mereka mati dan melihat neraka, mereka baru tahu. Wah, kok aku masuk neraka ya? Padahal aku hidup udah berdasarkan hukum-hukum yang aku ikuti. Sudah berdasarkan sikap hidup yang harus aku kenakan sebagai orang yang percaya kepada Yahweh. Karena waktu itu belum ada agama Kristen. Jadi memang kelahiran Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita larang.
Tidak bisa kita atur, tidak bisa kita request, dan tidak bisa kita tolak. Semua itu atas kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus kita. Agar manusia tidak binasa. Agar manusia nggak binasa. Nah itu karena Allah yang mengirimkan putra tunggalnya. Karena Allah itu begitu mengasihi kita. Allah tahu kalau kita tidak ditebus kita binasa. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18 bahwa manusia ditebus karena putra tunggalnya itu dikirimkan untuk menebus kita agar kita tidak binasa. Karena kalau putra tunggal tidak dikirimkan kita binasa. Jadi memang begitu besar kasih Allah akan kita. Tanpa kematian Tuhan maka tidak ada penebusan. Maka manusia otomatis binasa. Dan mengerikannya neraka, teman-teman semua, itu bukan seramnya setan. Bukan seramnya siksaan di neraka. Bukan karena takutnya akan gelapnya neraka. Tetapi yang menakutkan adalah keterpisahannya manusia dengan Allah. Ini yang manusia nggak pikirin. Kan selama ini kita pikirin kan, aduh neraka serem nih. Siksaannya serem-serem banget. Ya setiap negara memiliki versi neraka berbeda-beda. Setiap negara. Bahkan setiap kepercayaan. Setiap agama. Itu memiliki versi neraka berbeda-beda. Bahkan setiap kepercayaan pun ada versi neraka berbeda-beda. Ini kepercayaan yang belum menjadi sebuah agama, tapi hanya kepercayaan suku-suku tertentu. Itu memiliki kepercayaannya sendiri atas neraka. Dan yang pasti neraka itu selalu mengerikan. Tidak ada neraka yang nyaman. Neraka itu selalu mengerikan. Nah bagi kita, orang Kristen, anak-anak Allah, mengerikannya neraka, itu tidak boleh kita titik beratkan kepada seramnya siksaan. Bukan, jangan juga kita titik beratkan kepada seramnya roh-roh jahat yang bertanduk, giginya bertaring, ataupun sosok-sosok mengerikan yang mungkin muncul di kepala kalian masing-masing pada hari ini. Tetapi yang mengerikan adalah keterpisahan dari Allah selamanya. Keterpisahan dari Allah. Kalau hari ini kita ketemu masalah, kalau hari ini kita mengalami musibah, at the end kita kan lari kepada Tuhan kok. Karena kita dari kecil diajarin untuk kalau ada apa-apa minta tolong Tuhan. Kalau ada apa-apa minta tolong Tuhan. Karena itu, kalau kita mentok, larinya apa? Tuhan tolong. Oh Tuhan masih bisa tolong. Tuhan masih bisa tolong. Dan Tuhan dengan kebesaran hati, dengan kesabarannya masih bisa menuntun kita. Tetapi once kita di neraka, hal itu udah gak bisa lagi terjadi. Kita tahu, kita tidak bisa memohon pertolongan lagi sama Tuhan. Kenapa? Memang kita sudah terpisah selamanya. Karena begitu mengerikannya keterpisahan. Bagi Allah pun, secara pribadi, Allah pun tidak mau terpisah dari kita. Karena itu di Yakobus dikatakan, Allah tidak menghendaki siapapun binasa. Allah gak mau. Karena itu Allah mengirimkan putra yang tunggal. Nah kelahirannya inilah yang kita rayakan dengan Natal. Kelahirannya. Dengan kebesaran hatinya, Tuhan akhirnya mau dikirimkan meninggalkan kejayaannya sebagai seorang raja. Untuk menjadi manusia biasa. Nah, masalahnya adalah what's next? Poinnya adalah setelah ini apa? Oke, setelah Natalan, and then apa? Ya selama ini kita bertahun-tahun merayakan Natal kok, tapi apakah kita berubah? Bertahun-tahun kita merayakan Natal. Bertahun-tahun kita bikin event. Bertahun-tahun kita ke gereja pas Natalan. Terus
Apa? Buat apa? Apakah ada yang berubah dari kita? Kalau ada yang berubah, apa yang berubah? Ada pertumbuhan kerohanian apa yang kita miliki? Ada perubahan kedewasaan apa yang kita miliki dari sekian banyak Natal yang kita lalui? Jangan sampai nggak ada loh. Jangan sampai nggak ada. Nah, ini yang harus kita pikirin. Ini yang harus kita pikirin. Tema kita hari ini adalah Who welcomes him? Siapa yang menyambut Tuhan? Merayakan itu berbeda dengan menyambut dalam hati kita. Merayakan itu bukan berarti kita otomatis mempersilahkan Tuhan masuk untuk mengontrol atau mengatur hidup kita secara penuh. Nah, dalam Yohanes 1 ayat ke-10 sampai ayat ke-11 dikatakan begini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi, nah ini dia, dunia tidak mengenalnya. Sekali lagi, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Ayat ke-11, kita lanjutin. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya lucu ya. Lucu ya. Sekali lagi ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang. Kenapa? Karena kita miliknya. Ia datang untuk menebus kita. Tetapi orang-orang kepunyaannya, which is kita semua yang ada di sini, kita semua yang mendengarkan siaran ini, acara ini, tidak menerimanya. Nah ini yang sebenarnya harus kita pikirin. Kita ngerayain Natal, kita bikin event dan segala macam. Mungkin yang gak pernah ke gereja jadi ke gereja. Oke. Tetapi masalahnya berbeda loh. Kita merayakan atau kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Itu berbeda loh. Itu gak bisa sama. Nah sekarang kita di mana? Posisi kita apa? Kata menerima, tadi kan dikatakan tetapi manusia tidak menerima Tuhan. Kata menerima itu ginosko. Yang artinya juga mengalami. Mengalami, mengetahui dari pengalaman hidup. Knowing by experiencing. Mengetahui karena mengalami. Jadi kalau dikatakan manusia tidak menerimanya, artinya adalah manusia tidak menikmati. Atau mungkin bahasa lebih simpelnya, manusia tidak berjalan bersama dia. Manusia tidak mengalami dia. Padahal Tuhan datang agar kita bisa berjalan bersama dia. Agar kita bisa menikmati hidup kita sehari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita tahu Natal itu penting. Bukan juga kita tahu bahwa Tuhan itu telah lahir di Bethlehem. Bukan juga kita tahu Tuhan itu mati di kayu salib. Bukan cuma itu. Tetapi kita tahu karena kita berjalan bersama dia. Kita tahu bahwa dalam hidup kita setiap hari kita melangkah bersama dengan dia. Itu yang harus kita ketahui. Dan itu yang harus kita hidupi. Nah sampai titik ini, teman-teman semua, ini yang jarang anak-anak Allah itu masuki. Ini sebuah ranah atau zona yang banyak orang Kristen gak masukin. Mereka hanya mentok atau mereka hanya sampai di titik, ya aku merayakan Natal karena aku Kristen, that's it. Termasuk bagi kalian yang menonton hal ini, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang menyaksikan video ini atau rekaman ini. Kan kita cuma senang ngerayain Natal, kita happy dan kita merasa ya karena gue Kristen gue ngerayain Natal deh, that's it. Tunggu,
Berjalan bersama Tuhan nggak? Berjalan bersama Tuhan nggak setiap hari? Itu yang jadi masalah. Aku berjalan bersama Tuhan nggak setiap hari? Aku menikmati Tuhan nggak dalam hidupku setiap hari? Itulah kekristenan. Bukan agama, tetapi cara hidup. Kekristenan itu bukan agama, tetapi cara hidup. Cara hidup yang dalam hidupnya setiap hari itu berjalan bersama penciptanya, bersama dengan Allah. Karena itu orang Kristen yang berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Allah, itu pasti berubah. Kenapa? Karena Allah pasti menuntut dia untuk berubah. Pasti. Ya, banyak orang Kristen gak berubah kok. Suka-suka sendiri hidupnya. Bahkan ini sama seperti saya dulu. Yang sekarang pun saya juga terus mau berubah. Karena saya tahu saya secara pribadi ini belum banyak berubah dan banyak yang harus saya benahi dalam hidup saya. Iya, pelayanan sih. Ya jadi saya kan Kristen dari kecil ya. Ya orang tua kan pelayanan juga di gereja. Pendeta juga. Yang ngomong-ngomong saya kan di gereja dari kecil. Dari SD udah terlibat pelayanan di sekolah minggu. SMP udah mulai main musik. SMA main musik. Mulai SA, mulai kuliah awal-awal mulai bawain sharing di komunitas di cell group. Sampai hari ini. Tapi saya melihat tahun-tahun yang saya lalui itu tahun-tahun yang saya hidupi sebagai seorang manusia biasa. Maksudnya apa nih? Kok Evan? Maksudnya apa nih bro? Manusia biasa. Manusia biasa adalah manusia yang hidup hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Dan itu terlihat dari cara saya waktu saya marah. Waktu saya emosi. Waktu saya mengambil keputusan. Waktu saya bisa menggunakan mata saya sembarangan. Itu semua terlihat. Saya manusia Allah atau bukan. Saya menyambut kedatangan Tuhan, mempersilakan dia masuk ke dalam hati saya. Atau enggak, itu kelihatan dari situ. Nah ternyata selama ini saya berjalan tanpa mempersilakan Tuhan masuk untuk mengubah saya. Karena itu sebenarnya kalau boleh jujur ya saya sih ngerasa kayaknya saya berubahnya agak telat. Harusnya dari ya maybe masih 20-an awal, bahkan masih belasan, 18, 17, 15, itu harusnya saya mulai berubah secara ekstrim. Tetapi ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang perlu disesali. Semua udah sampai seperti hari ini. Yang penting bagaimana kita dari hari ini mendengar kebenaran ini kita berubah. Bagi saya secara pribadi termasuk bagi kalian. Mau sampai kapan kita ngadain Natal, kita merayakan Natal, kita ke gereja pas Natal, tapi kita tidak mempersilahkan Tuhan untuk kita nikmati, untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalian itu dibilang kecil juga enggak. Ini saya kan ngomong buat teman-teman yang sudah SMA kan. Kan dibilang kecil juga enggak. Kalian sudah bisa dibilang mulai dewasa atau bahkan sudah dewasa. Dan orang dewasa itu tahu. Ciri orang dewasa itu tahu, ciri orang dewasa ya. Itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah sekarang kehidupan kita sebagai orang percaya. Anak Allah, kita ngaku kita orang Kristen, kita merayakan Natal. Pasti kalian tahu hidupku hari ini tuh menyenangkan Bapa atau enggak. Pasti kalian tahu. Bohong kalau kalian enggak tahu. Kalian tahu nih kalau aku hidup seperti ini, kata-kataku seperti ini, cara bercandaku seperti ini, itu mendukakan hati Tuhan. Kalian pasti tahu. Masalahnya kita suka memilih apa yang daging kita senangi. Bukan apa yang Tuhan senangi. Nah kalau kita berjalan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan daging kita terus dari emosi, nafsu, cara berpikir, cara kita pakai mata, cara kita pakai tangan.
suka-suka sendiri, itu artinya kita tidak mempersilahkan Tuhan untuk masuk, untuk bisa kita nikmati, dan hidup kita pun bisa dinikmati Tuhan. Berarti kita tidak seperti itu. Kita nggak kayak gitu. Hanya karena kita menikmati daging kita, kita nggak menikmati Tuhan yang harusnya mengontrol, memegang kendali penuh atas hidup kita. Kita nggak sampai situ. Tapi kita happy karena kita merayakan Natal. Lucu ya. So buat apa kita merayakan Natal? Karena itu tadi saya tanya waktu di awal-awal sharing saya ini, saya tanya, mau ngapain ngerayain Natal? Kalau kita nggak berubah, mendingan nggak usah. Wah, gila lo kok, kenapa lo bilang nggak usah? Ya mau ngapain? Karena poin jadi orang Kristen itu bukan ngerayain Natal, tapi berubah seperti cara hidup Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu mengabdi kepada Bapa. Coba lihat cara Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Betapa bersihnya dia. Betapa sucinya dia. Ya, tapi dia kan Tuhan, wajar dong. Oh enggak. 2000 tahun yang lalu dia menjadi manusia seperti kita loh. Alkitab katakan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Berarti sama seperti kita. Punya keinginan juga. Punya kebebasan untuk melakukan segala hal. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan enggak begitu loh. Itu yang harus kita tiru. Agar hidup kita bisa dinikmati Tuhan dan kita bisa menikmati Tuhan. Hanya orang yang berubah, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan orang yang hidupnya dinikmati Tuhan, mereka juga akan menikmati Tuhan. Karena itu dikatakan tadi di Yohanes, Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, tidak menikmati Tuhan. Kita hanya menikmati hidup sebagai seorang beragama, tapi kita nggak menikmati Tuhan. Sayang loh. Sayang. Kita hanya euforia halu doang gitu loh. Kita hanya halu sebagai orang Kristen. Tapi kita nggak berubah. Dan malahan ya guys, kita justru nyaman dengan ketidakberubahannya kita. Ketidakperubahannya kita tuh kita nyaman. Kita nyaman dengan kita yang masih mengumbar daging. Kita pakai mata sembarangan, pakai pikiran sembarangan, pakai mulut sembarangan. Justru kita enjoy di situ, lucu. Tapi kita ngerayain Natal. Konyol banget. Banyak orang Kristen justru tidak menikmati kehadiran Tuhan sebagai seorang raja yang seharusnya mengatur jalan hidup kita secara penuh. Kita harus tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu hamba. Kita diciptakan untuk Allah. Kita diciptakan untuk pekerjaan Allah. Karena itu berbicara mengenai kekristenan artinya berbicara mengenai total submission. Ketertundukan penuh kepada pencipta. Kepada pencipta. Di luar itu bukan anak Tuhan walaupun Kristen. Di luar itu bukan anak Tuhan walaupun Kristen. Bukan anak Allah maksud saya walaupun dia Kristen. Secara KTP Kristen, secara rumah ibadah ke gereja, tapi secara hidup anak iblis. Total submission, ketertundukan penuh. Dan itu artinya kita tidak boleh tunduk sama daging kita. Kita harus menguasai daging kita. Kita harus bisa melawan daging kita. Jangan kalah sama daging, kita harus menang. Walaupun memang Alkitab katakan roh berkehendak tetapi daging lemah. Daging itu lemah, maunya jatuh terus. Kita sering kali mau jatuh sama daging karena memang nikmat juga. Tetapi kita harus menang. Dan kita bisa menang. Yang pertama dengan kita mempersilahkan Tuhan mengatur hidup kita. Artinya kita gak boleh tunduk sama daging kita. Suatu ketika misalkan kita punya kesempatan melakukan kesalahan.
Misalnya kita di rumah sendirian, kita bisa nonton film yang aneh-aneh. Atau kita lagi pacaran, kita bisa melakukan tindakan yang aneh-aneh. Tapi kita melawan untuk kita nggak jatuh di situ. Nah, di situ kita mulai mempersilahkan Tuhan untuk masuk. Tuhan nggak mungkin masuk ke dalam hidup kita yang najis. Oh, itu nggak mungkin. Kita kotor, emosi sembarangan, mulutnya kalau bercanda juga jorok, ngomongnya nggak jauh-jauh dari, ya biasa kalau cowok-cowok ngumpul ngomongnya tuh ya berbau seks lah apapun itu. Itu najis. Itu kehidupan yang kotor yang Bapak pasti nggak suka. Gimana Tuhan bisa stay dalam hidup kita yang begitu kotornya? Bagaimana Tuhan bisa stay? Bagaimana kita bisa dinikmati Tuhan kalau kita hidup seperti itu? Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu jangankan Tuhan, jangankan mengusir Tuhan ya. Jangankan kita membuat Tuhan stay atau paling nggak dekat sama kita. Itu kita ngusir Tuhan loh. Secara nggak langsung kita ngusir Tuhan. Udahlah Tuhan lah, aku lebih milih dagingku sendiri. Kan begitu. Aku lebih milih dagingku sendiri. Wah, bahaya loh. Bahaya loh. Karena itu kita pertaruhkan hidup kita. Kita pertaruhkan segalanya. Untuk apa? Untuk mempersilahkan Tuhan masuk. Dan kalau banyak manusia yang yang pasti tidak mempersilahkan Tuhan masuk. Kita yang hadir di sini, kita yang menonton acara ini, termasuk saya secara pribadi, itu harus menjadi orang-orang yang mempersilahkan Tuhan masuk. Yang we welcome Him. Kita menyambut, yang artinya kita menikmati kehadirannya dan Tuhan pun menikmati hidup kita. Tuhan menikmati hidup kita. Karena itu saya ada satu lagu yang kata-kata kan begini kan. Coba di F. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Orang yang mempersilahkan Tuhan adalah mereka yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk kesenangan Bapa. Orang yang berani mempertaruhkan hidupnya, apapun berani dipertaruhkan, dagingnya, kesenangannya, target hidupnya, semua itu dipersembahkan dengan berkata Tuhan, kalau biarlah hidupku ini menyenangkan. Dan kalau yang menyenangkanmu, aku harus menanggalkan dagingku, aku akan menanggalkan dagingku. Begitu. Itu baru kita artinya welcome Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, buat teman-teman sekalian, yuk di Natal ini kita berubah. Kalau Natal tahun depan kita gak berubah, ya berarti memang kita yang gak niat jadi anak Allah. Kita yang gak niat jadi benar-benar orang yang mau dimuliakan. Kita gak niat. Dan kita jangan menyalahkan Tuhan kalau kita gak dikenal Tuhan nanti. Jangan nyalahin Tuhan. Salahin diri kita yang gak mau berubah, yang terus nyaman dalam daging kita. Tetapi kalau kita semua mendengarkan kebenaran firman ini, kita siang hari ini atau hari ini mendengarkan firman ini, berarti masih ada kesempatan kita untuk berubah. Jadi yuk berubah. Ayo berubah dan terus berubah. Kenakan cara hidup anak Allah. Yuk kita nikmati Tuhan. Kalian akan melihat hidup kalian itu berbeda. Oh, bukan jadi kaya, bukan jadi langsung sukses. Bukan, saya gak berbicara mengenai hal itu.
Tapi kita akan dituntun oleh pribadi yang tidak kelihatan ini. Kita akan dituntun semakin dewasa. Kita akan berubah terus, akan daging kita akan semakin kita tanggalkan. Dan kekudusan itu menjadi sesuatu yang kita semakin hidupi. Oke, sekali lagi saya mau ucapin selamat Natal untuk kalian semua. Terus berubah ya. Dan teruslah bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku, hari ini kami belajar. Kami belajar untuk menanggalkan daging kami. Siang hari ini kami belajar untuk mengundang Engkau, welcome Engkau, dan menyiapkan hati kami untuk menjadi tempat, menjadi pribadi yang bisa Kau nikmati. Dan kami juga mau menikmati-Mu ya Tuhanku. Tuntun kami selalu, ajar kami selalu semakin ekstrim, semakin mengasihi-Mu, semakin lebih berani membela Engkau dibanding daging kami. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.